Nih, mari kita kenalan. Sudah kenal dengan dia? Ya, Om Prajogo yang saat ini merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Bayangin, bahkan salah satu sahamnya yaitu Brand sudah menyalip BBCA sebagai saham dengan market cap paling tinggi. Nggak cukup sampai di situ, saham-saham yang satu keluarga dengan saham Om Prajogo ini semua rata-rata mengalami kenaikan. Dan parahnya, percuma belajar analisa fundamental. Saya kasih tahu. Kenapa? Nih, saya kasih tahu. Saya beberkan satu persatu. Ini dia alasannya. Nah, jadi kita langsung saja lihat satu persatu saham-saham yang dimiliki oleh Om Prajogo ini. Yang pertama, siapa sih yang kagak tahu saham Brand ini ya? Saya saking semangat ini, saking manas-manasnya ini ya. Kenapa ya teman-teman ya? Nanti saya kasih tahu ya. Saya sepil satu persatu. Sekarang minus 5,59%. Tuh minus apanya yang jadi orang terkaya nomor 1? Stop. Kamu butuh lihat dulu. Year to date saham Brand ini sudah mengalami kenaikan 679%. Ya. Gila banget, ini kan sudah bulan Desember, anggap saja 1 tahun dia naik sudah hampir 700%. 7 lipat kali, cari di mana coba. Dan parahnya, saya bukannya menghujat ataupun apa ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa dilihat, teman-teman scroll agak ke bawah sedikit di sini ya. Yang katakanlah analisa fundamental tidak ada pengaruh pada saham-saham Om Prajogo. Lihat sendiri. Pernya 582,93. Ini sudah kemahalan banget teman-teman, benar nggak? Nah kemudian untuk current price to book value-nya saja sudah lebih mahal 257 kali ketimbang harga saham harga wajarnya. Ya, bayangin teman-teman, jadi kalau sudah lihat fundamental kayak ini, aduh lihat nih laporan keuangannya. Kadang ada laporan, kadang ada kagak ada laporan. Ini kuartal 4 mungkin belum ya teman-teman ya. Tapi apakah ini bisa disebut dengan perusahaan yang sehat secara fundamental? Ya kan? Dengan keadaan kistat seperti ini, PE rasio yang sudah 500-an ya, sudah menjadi warga suatu kota ya. Ataupun yang current price book to value-nya sudah 257 kali. Sudah mahal banget. Tapi harganya tuh masih naik terus. Year to date-nya saja sudah plus 680%. Ya kan, Ahyung itu kan mungkin hanya salah satu case yang mungkin anomali, jarang terjadi. Oh ya, kamu bilang kayak gitu? Tidak teman-teman, tidak. Saya lihat saham kedua yang merupakan empunya Om Prajogo yaitu Cuan. Nah, ini sudah sampai ada notasi khusus, yaitu dia sudah masuk ke efek ekuitas yang dalam pemantauan ataupun UMA, unusual market activity ya. Jadi kalau dia gerak-geriknya aneh, dikepoin ya teman-teman ya. Nah Cuan sendiri, year to date-nya sudah plus berapa? Lihat sendiri teman-teman ya. Walaupun saya kacamata, saya nggak bisa salah lihat nih. 3.800% ya teman-teman ya, dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Bayangin teman-teman. Dan parahnya teman-teman, lagi-lagi ini dibuktikan ya teman-teman ya, walaupun sudah kita belajar S3 mungkin ya, STLR fundamental, bagaimana bisa PE rasio 500-an ya, book value 73,51, net income yang dari kuartal 1 sampai kuartal 3 menurun, malahan sahamnya naik seperti ini. What's wrong teman-teman? Ada apa dengan saham-saham ini teman-teman? Lihat. Oh, yang mungkin itu hanya 2 dari sekian ratus saham yang anomali. Oh, hanya 2. Oke, kita lanjut masuk saham ketiga Om Prajogo, yaitu adalah BRPT. Oke, dia sekarang minus 2%. Memang ketika PGO ini dibikin, IHSG sedang minus ya. Tapi bagaimana dengan year to date-nya yang mengalami plus 124% teman-teman. 3 saham Om Prajogo sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dengan fundamentalnya teman-teman bisa lihat sendiri, tak perlu saya sebutkan, tak perlu saya bacakan, teman-teman bisa lihat. Inikah perusahaan yang layak untuk investasi? Jawabannya tentu saja iya. Kenapa? Mana ada, jarang banget saham yang bisa memberikan cuan hanya dalam waktu kurang lebih setahun itu 124% teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang wah PE rasionya tinggi banget, saham ini mahal, tapi saham ini naik. Nah lanjut lagi teman-teman, masih ada saham lainnya seperti TPIA
kita. TPIA sendiri year to date-nya juga plus 87,25%. Bagaimana dengan kistatnya? Yes, benar teman-teman. Parahnya teman-teman, ini minus 921 per, yang berarti net income-nya minus. Teman-teman lihat sendiri, kuartal 1 memang dia mencatatkan pertumbuhan laba ya teman-teman, 128 miliar. Kemudian kuartal 2 minus 137, dilanjutkan kuartal 3 makin parah 322. PBV-nya 9,52. Kemahalan saham ini. Apakah saham ini layak untuk diinvestasikan? Jawabannya lagi-lagi iya. Kenapa? Karena kita investasi, otomatis kita ingin cuan ataupun dana yang kita investasikan berkembang. Ya, begitulah kalau kita investasikan di TPIA kurang lebih Januari awal tahun lalu ya. Sorry, bukan tahun lalu, tapi tahun ini 2023. Plus 87,25%, di mana saham ini mengalami kerugian. Why? Lanjut lagi teman-teman, saham PTRO. Ya, minus 12%. Akhirnya Hyung, ini sahamnya wajar karena dia minus ya. Mari kita lihat year to date-nya. Ya, year to date-nya masih plus 42,52%. Teman-teman, saya yakin bahwa beberapa instrumen investasi juga mungkin belum mampu mengalahkan plus 1 tahun ini 42,52%. Dengan key stats-nya kita lihat. Ya, di sini masih agak sedikit lebih wajar ya teman-teman ya. 18,96, di mana book value-nya 1,75. Tidak seperti saham-saham terlebih dahulu yang kita baru sebutkan bersama. Benar kan teman-teman kan? Apalagi ini ya, kalau untuk net income-nya ya memang mengalami kenaikan, walaupun secara dianualisasikan dia masih mengalami penurunan. Berikutnya lagi saham GZCO ya. GZCO juga year to date-nya mengalami plus 80,72%. Ya teman-teman ya. Key stats-nya sendiri mari kita lihat. Ya, harganya sangat murah karena PE rasionya 68,56. Murah dari mana ini teman-teman? Lanjut lagi. Mungkin book value-nya oke, 0,81, di bawah 1. Ini bisa dikatakan saham murah. Namun teman-teman perlu dicatat, kuartal 1 dia mengalami kerugian, net income-nya minus 38 miliar, kuartal 2 hanya cuan 2 miliar. Kuartal 3 ini bagus banget, 46 miliar. Secara dianualisasikan dia masih 13 miliar, malahan mengalami penurunan jika dibandingkan 2022. Ya, apakah lagi-lagi saham ini saham layak untuk invest? Tentu saja iya, karena dalam 1 tahun terakhir dia sudah plus 80,72%. Bagaimana teman-teman? Teman-teman punya saham-saham yang baru saya sebutkan tadi. 6 saham yang memberikan performa cemerlang dengan laporan mungkin keuangan yang kurang sreg di hati ya. Tapi apa daya, sahamnya cuan dan naik terus. Apakah saham ini sangat layak untuk invest? Dan pastinya tentu saja. Nah teman-teman, jadi setelah kita bahas bersama, rupanya ya teman-teman ya, analisa fundamental nggak sehebat yang orang-orang ngomongkan ya rupanya ya. Ya kalau kena saham-saham seperti ini ya mau gimana cerita teman-teman. Saham yang jelas-jelas kemahalan tapi masih diapresiasi oleh masyarakat, oleh pelaku pasar. Toh diburu dan naik juga terus-menerus. Jadi walaupun PE rasionya ratusan, PBV-nya 90-an, kemudian sahamnya merugi, ya bodoh amat. Yang penting sahamnya naik, iya kan? Tujuan investasi apa? Ya jelas cuan atau menaikkan modal dana yang kita tempatkan. Benar kan teman-teman? Sehingga muncullah paham baru, bukan analisa teknikal, bukan analisa fundamental, bukan bandarmologi, tapi adalah analisa saham Prajogo Pangestu, di mana ada dia sebagai owner suatu saham, diyakinkan saham itu bakal naik. Nah teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini, kita ngebahas saham-saham Om Prajogo ya. Happy cuan yang sudah punya saham-saham Om Prajogo ini ya. Dan teman-teman, saya harap teman-teman jangan lupa tinggalkan like-nya, komen teman-teman bagi yang masih punya pertanyaan, request ataupun bingung ataupun bagaimana cara melihat rasi bintang, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan video-video lainnya, teman-teman boleh klik di sini ya. Video ini nggak kalah serunya teman-teman, ini seru banget juga. Dan teman-teman yang ingin nonton video-video saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.